Halo pemirsa Auto Driver. Pertama-tama kami dari tim redaksi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada support Anda yang begitu luar biasa kepada kami. Sehingga walaupun channel kami baru berumur 7 bulan, subscriber sudah melebihi 10.000 orang. Tepatnya 13.000 subscriber pada saat kami membuat video review ini. Sebagai apresiasi untuk Anda semua, kami persembahkan video review dari mobil yang paling ditunggu di Indonesia, yaitu Toyota All New Kijang Innova. Mobil ini sudah memancing perhatian publik jauh hari sebelum peluncurannya, dan pada saat peluncurannya ekspektasi publik begitu tinggi terhadap mobil ini. Selain motonya adalah The Legend Reborn, harga dari Toyota All New Kijang Innova ini sudah menembus batas psikologis 400 juta rupiah. Wajar kalau ekspektasi begitu tinggi terhadap mobil ini. Karena ekspektasi orang yang begitu tinggi lah, makanya sekarang Auto Driver sudah mengambil satu unit Kijang Innova dengan tipe yang paling tinggi. Ini adalah tipe Q dengan mesin diesel terbaru dan transmisi otomatis. Tidak ada lagi Kijang yang lebih tinggi grade-nya dari ini, dan harganya sudah menembus 400 juta rupiah. Kita lihat apakah mobil ini bisa memenuhi ekspektasi Anda. Dari luar terlihat jelas kalau desainer Toyota melakukan ubahan yang sangat drastis di mobil ini. Memang tidak semua orang akan suka bagian belakangnya, tapi kami yakin sebagian besar orang akan mengapresiasi bagian depannya yang terlihat ganteng dan modern. Dari samping sendiri profilnya berbeda dari MPV-MPV lain pesaingnya seperti Nissan Serena, Mazda Biante, atau Mitsubishi Delica, dan profil mobil ini masih terasa seperti sebuah Kijang. Alasan untuk itu adalah karena Kijang terbaru ini belum menggunakan sasis monokok, masih menggunakan leather frame seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan kami mencurigai bahwa mobil ini memiliki basis yang sama dengan generasi sebelumnya. Satu yang menarik adalah basis mobil ini apakah masih menggunakan basis dari Innova yang lama. Memang mobil ini sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar, tapi kita lihat wheelbase-nya. Wheelbase di Toyota Kijang Innova lama memiliki panjang 2750 mm. Sekarang kita lihat berapa di mobil ini. Ya, sama persis 2750 mm. Tapi saat kami konfirmasikan ke Toyota, mereka menampik bahwa mobil ini memiliki basis yang sama persis dengan Kijang Innova. Walaupun biasanya kalau basis berbeda pasti ada perbedaan di wheelbase. Oke lah, Toyota mengklaim bahwa basis yang digunakan berbeda walaupun masih sama-sama leather frame. Jadi dia belum monokok, tapi ada banyak yang diubah dari sasis terdahulu. Jadi apakah ini menggunakan sasis Innova lama yang dimodifikasi atau sasis yang benar-benar baru? Itu hanya Toyota yang tahu jawabannya, tapi begitulah kira-kira tanggapan dari Toyota. Lampu depan inilah yang membuat All New Kijang Innova menjadi terlihat lebih manis dan modern dengan garis tegas, dan ada 3 buah klaster di dalamnya terpisah dengan kaca yang clear, yang sangat bening. Ada DRL, maksudnya ada lampu yang seperti DRL karena ini bukan DRL atau Daytime Running Light. Ini adalah hanya lampu kecil yang dinyalakan, walaupun lampu LED ini 4 buah sebenarnya bisa difungsikan sebagai DRL oleh Toyota, dan itu akan membuat mobil menjadi lebih cantik di siang hari. Tapi sayangnya tidak, ini hanya lampu kecil. Untungnya LED hadir sekarang untuk pertama kalinya di Kijang, itu untuk lampu besarnya tapi hanya di tipe Q. Sedangkan tipe V dan tipe G masih menggunakan lampu halogen biasa. Dan di tipe Q pun untuk lampu jauhnya juga masih menggunakan halogen biasa. Sedangkan fog lamp hadir di sebuah tipe, serta yang unik adalah sen bukan di atas tapi terletak di bawah di samping fog lamp. Lantas untuk tipe Q ada penghisap vakum. Jadi kalau Anda kurang rapat menutup bagasinya, maka dia akan secara otomatis ditarik, dan ini adalah fitur yang paling tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena pertama, saya akan coba untuk menutup ini dengan tidak memakai tenaga sama sekali. Benar-benar membiarkan gravitasi rapat. Jadi apa gunanya ditarik secara vakum? Karena tidak pakai tenaga pun dia sudah bisa rapat. Mungkin itu hanya untuk kalau orang ngebuka dan
lupa untuk menutupnya lagi, dan itu pun tidak bisa, dia harus. Nah, jadi fitur ini memang menambah sedikit harga, tapi fungsinya tidak akan terlalu banyak. Pelek dan ban yang Anda lihat ini memiliki ukuran 215 mm, 55 dengan ring 17 inci. Tapi memang ring 17 inci ini hanya untuk Q diesel. Tipe lainnya menggunakan ban 16 inci. Di dalam kita bisa lihat dia masih memakai rem tromol. Anda tidak bisa menyalahkan kenapa Toyota memakai rem tromol, karena memang mobil ini basisnya adalah mobil komersial dengan leather frame yang juga digunakan untuk mengangkut beban yang berat, karena kita tahu bahwa rem tromol sebenarnya memiliki daya cengkram pengereman yang lebih baik daripada cakram, walaupun memang untuk penggunaan terus-menerus dia untuk melepas panasnya tidak sebaik cakram, namun mestinya tidak ada masalah untuk mobil beban seperti Kijang ini. Di balik kap mesin terletak keunggulan dari mobil ini. Toyota memasukkan unit diesel terbaru mereka berkode 2GD dengan tenaga 149 dk dan torsi 34,9 kgm yang akan membuat mesin diesel di Kijang Innova generasi sebelumnya terasa seperti ketinggalan 2 atau 3 generasi. Mobilitas kami memiliki Smart Keyless Entry, yang artinya Anda tinggal kantungi kuncinya dan pencet tombol untuk masuk ke dalam atau untuk mengunci. Dan kunci ini juga terlihat ukurannya cukup besar dan bentuknya cukup mewah untuk sebuah Toyota Kijang. Sekarang kita masuk ke dalamnya, karena perubahan yang terjadi di dalamnya juga tidak kalah drastisnya dari bagian eksterior. Oke, sekarang saya sudah di dalam dan saya akan ajak Anda untuk melihat apa saja yang ditawarkan oleh Innova. Dan ini adalah tipe Q, artinya tipe yang paling tinggi, dan harganya juga luar biasa, 423,8 juta, yang merupakan varian termahal. Pertama yang akan menarik perhatian Anda adalah model setir yang terlihat lebih mewah. Dia mirip-mirip Camry mungkin ya bentuknya, dan dipenuhi oleh banyak sekali tombol pengontrol. Di kiri adalah untuk audio dan sambungan telepon, karena audionya bisa melakukan sambungan telepon. Kemudian di kanan untuk MID-nya. MID ini juga sangat menarik tampilannya, tapi memang tidak terlalu rumit. Sebenarnya ini adalah MID yang simple, dia hanya konsumsi bahan bakar, kemudian jarak tempuhnya masih berapa, dan kecepatan rata-rata. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Sistem audio dari mobil ini juga salah satu yang dibanggakan oleh Toyota. Sebenarnya ini bukan hanya audio, tapi lebih tepatnya ini adalah sebuah sistem multimedia, dan tidak hanya terdapat di tipe Q, tapi juga di tipe V. Ini layarnya cukup besar, 8 inci. Dia tidak terlihat terintegrasi, tapi dia memiliki fitur yang cukup banyak. Sekarang kita lihat audionya. Oke, di sini ada tombol home. Ketika Anda pencet tombol home, akan terlihat banyak sekali menu yang bisa diakses, dan dia dapat terhubung ke internet. Anda tinggal membuka hotspot di gadget Anda dan dia akan menangkap sinyal Wi-Fi-nya, sehingga Anda bisa melakukan banyak hal dengan internet, termasuk membuka web browser, menonton YouTube juga bisa. Kemudian juga ada Facebook, Twitter, dan dia bisa dikendalikan dengan gesture. Ini yang cukup menarik, fitur yang jarang sekali ada, dan itu juga dibanggakan oleh BMW seri 7 terbaru. Ternyata Toyota Kijang sudah punya. Jadi kalau Anda geser tangan seperti ini, maka frekuensi radio akan scan turun, seperti ini akan scan naik. Kemudian kalau mau mengeraskan volume tinggal ke atas, mau mengecilkan volume tinggal ke bawah tanpa perlu menyentuh. Di sini ada sensornya yang dia akan melihat gestur dari tangan Anda.
Kemudian untuk tipe G dan tipe V itu juga ada lampu kemudian. Kijang juga terkenal akan kepraktisannya, dan all new Kijang Innova ini bukan pengecualian karena tersedia banyak sekali tempat penyimpanan dari depan, tengah, sampai belakang. Penyimpanan terbuka ada di semua pintu, kemudian juga ada besar sekali di konsol tengah. Kemudian penyimpanan tertutupnya juga di depan sudah ada 3, 2 di konsol kiri dan 1 di konsol tengah, yang selain berfungsi sebagai sandaran tangan juga memiliki kapasitas penyimpanan yang dalam dan lega. Cup holder di mobil ini ada total 12 buah, yang itu sangat banyak sehingga mobil ini akan sangat menyenangkan untuk dipakai keluarga untuk bepergian keluar kota sekalipun. Yang istimewa adalah laci di sebelah kiri ini. Dia dilengkapi dengan ventilasi AC ke dalam sehingga Toyota bilang ini bisa untuk mendinginkan minuman. Kami sudah mengetes, memang minuman jadi lebih dingin tapi tidak bisa memang seperti di lemari es. Tapi minuman ini memiliki kegunaan yang lain. Kalau Anda punya handphone Android yang suka hang karena panas, Anda tinggal masukkan saja, tunggu 15 menit dan handphone sudah akan menjadi dingin dan mungkin tidak hang lagi. Harus kami akui desain dari dashboardnya memang menarik dan artistik, tapi kami tidak begitu suka dengan materialnya yang masih plastik keras di semuanya dan di pintu juga. Oke, di sandaran tangan memang dia bahannya bludru, tapi ini menyimpan masalah baru lagi. Anda bisa lihat desainnya itu membuat tangan itu harus menekuk, dan kalau tangan sering diletakkan di bludru yang halus ini, maka kami tidak pasti, tapi kami tidak yakin bahwa bahan bludru ini bisa bertahan lama di mobil ini kalau pemakaiannya tidak terlalu rapi. Dan ini desain yang menurut kami adalah kelemahan dari Kijang, adalah desain tarikan pintunya. Memang dia menarik pintunya juga jadi agak aneh posisinya, dan pada saat Anda menaruh tangan itu seperti tidak lega, dan paling parah adalah ketika Anda mau mengoperasikan power window, tangan Anda tertahan oleh pembatas di pintu ini. Berbicara masalah power window, ada satu lagi keistimewaan di tipe Q ini adalah, di Q diesel ini adalah, mereka semua memiliki auto baik naik maupun turun untuk keempat jendelanya. Dan ini biasanya hanya ada di mobil Eropa. Jadi Anda tinggal satu kali tarikan, semuanya bisa langsung tertutup. Sekali buka, satu kali tarik. Tapi memang ada sedikit concern bahaya mengenai Windows yang semuanya bisa otomatis. Kenapa biasanya yang otomatis itu hanya driver? Karena driver biasanya merupakan orang yang sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Sedangkan di bagian belakang biasanya diduduki oleh anak kecil. Dan bayangkan kalau misalnya anak kecil menarik tuas window dengan auto ke atas dan tangannya atau bahkan lehernya terjepit oleh jendela. Makanya untuk semua mobil yang mempunyai fitur auto window, dia harus juga dilengkapi dengan fitur sensor yang bisa mendeteksi apakah ada hambatan. Jadi dia bisa, sensor itu ketika mendeteksi ada hambatan, dia bisa turun lagi. Kami tidak tahu di Kijang ini ada atau tidak, tapi sekarang kita coba apakah Kijang ini memiliki sensor jepit tersebut. Untuk melihat apakah sensor jepit itu ada di mobil ini, kami akan mencobanya dengan anggota badan kami sendiri, sesuai dengan hashtag yang saat ini sedang ramai di dunia maya, yaitu kami tidak takut. Cuma deg-degan. Demikianlah video bagian pertama dari kami. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, serta komen karena kami ingin mendengar komentar Anda tentang mobil ini. Sampai jumpa di bagian kedua.